Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri dengan MJ Tugas Penatua Gigi, Penatua Semarno, Penatua Rido, dan Penatua Richard. Pemandu pujian Bapak Heru dan Ibu Widiarti. Pengiring pujian Penatua Sicilia dan Friends. Pengisi pujian Vokal Group The Hobos. Multimedia dan sound system oleh Saudara Michelle, Saudari Madeline, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh sejenak. Inilah Minggu Transfigurasi, ketika Yesus Tuhan kita dimuliakan. Bersama pemuridnya, kita pun memuliakan anak tunggal Bapa, Allah yang telah menjadi manusia. Bersama para nabi dan bersama seluruh makhluk, mari kita memuji Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, bersama kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Kisah 16, Hai makhluk semua. Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf suaranya suara-suara bindeng ini saya ya. Hari ini kita masuk dalam Minggu Transfigurasi. Bapak Ibu, Allah itu mulia, Allah itu juga maha kuasa. Sejak semula Ia mencipta, memelihara, bahkan juga rela menyelamatkan isi dunia. Ia menyatakan diri dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Saudara, ketika kita tahu itu, bahwa Tuhan Maha Mulia, apakah kita mau melayaninya? Ketika kita tahu bahwa Dia adalah Maha Besar, apakah kita juga mau datang untuk memuliakan Dia? Mazmur pasal 2 ayat 11 mengatakan, layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Mari, mulia, mulia namanya.
minggu di depan kita yang sebentar kita masuki, yang mulai dari hari ini tentunya, ini banyak sekali momen-momen yang luar biasa. Berdekatan ya, ada hari apa? Wah, tahun baru Imlek. Sana sini hiasannya udah lumayan ya, nuansa Imlek. Lalu ada apa lagi? Buka puasa, ya. Bapak Ibu, kita berbulan Ramadan bersamaan juga dengan kita akan masuk dalam masa Prapaskah. Kita awali juga dengan Rabu Abu tanggal 18 nanti. Jadi kalau semuanya udah berturut-turut nih, sekarang bagaimana kita menyikapinya, ya? Kalau kita diajak memperbaharui lewat sikap puasa, kalau kita juga enggak sendirian, bersama-sama dengan seluruh katakanlah umat beragama yang tetangga kita juga puasa, ya. Bagaimana kita menghayati kehadiran Tuhan? Bagaimana kita menyambut tahun? Udah lengkap nih tahun barunya sekarang, ya. Sudah tahun baru Imlek, bukan cuma tahun baru Masehi. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bilang, kita mau nyiapkan hati. Kita mau melapangkan hati kita, meninggalkan semua yang lama, memperbaharui diri untuk sesuatu yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika ada banyak perayaan dalam hidup, mampukan kami melihat ini semua membawa kami untuk makin bersyukur. Karena kami tahu ada banyak sekali dalam lingkaran hidup kami setiap peristiwa yang membawa kami untuk makin mengenal Tuhan. Membawa kami untuk makin memuliakan Tuhan. Ampuni kami ketika kami nyanyi dengan setengah hati. Ampuni kami ketika kami memuliakan Tuhan belum dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami sehari-hari. Hari ini kami ingat Engkau juga menyatakan diri di dalam kemuliaan. Karena itu kami memohon, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman, bersama-sama dengan keluarga kami, memasuki hari-hari yang akan datang. Mampukan kami menyikapi hidup ini dengan penuh rasa syukur. Mampukan kami menyikapi setiap hari kami dengan berharap kepada Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita tahu kita menjadi orang yang diajak memuliakan Tuhan, maka kita juga mau bilang, Tuhan, kami belum sempurna. Kasihanilah aku yang lemah. Kuasa
Ketika kita bersyukur dan berbahagia, maka kita diajak untuk melihat kemuliaan Tuhan yang telah memilih kita masuk di dalam kemuliaannya. 2 Petrus pasal pertama ayat 10 dan 11 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari dengan bersukacita kita nyatakan salam damai satu dengan yang lain sambil kita bernyanyi. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Iya, saya bukan gak mau turun ya Bapak Ibu, tapi takut nanti Bapak Ibu ketularan bapil ya. Saya sedikit bapil hari ini. Ya, sebelum nanti kita mendengarkan Hobos akan mempersembahkan pujian, dalam satu sukacita kita tahu bahwa kita diajak memuliakan Allah dan Yesus menginginkan kita juga menjadi anak terang. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bahagia, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang, manis dan sopan selalu ketika ku berharap. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatimu, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanmu. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sambil kita mempersiapkan Alkitab kita, Matius pasal 17 ayat pertama sampai 9, dipersilahkan Hobos akan mempersembahkan pujian. Tes. Tes.
Test. Cek. You may ask me how I know my Lord is real, my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel, the way I feel. But I know He's real today. He'll always be, He'll always be. I can feel His hand in mine. That's all I need of you. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide each step by day. And if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me once He loved me so, He loved me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide each step I take. And if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loved me so, He loved me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. Hobosnya kali ini dua solois, dua gitaris ya. Ada Pak Wibowo, Pak Frans, Pak Juanda, dan Pak Toto. Terima kasih ketika kita diajak ingat bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menuntun jalan kita di tengah segala keadaan yang kita tidak selalu paham. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengajar kami, Engkau menuntun kami, juga ketika kami mau membaca Alkitab. Mampukan kami bukan karena diri kami, tapi karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang menolong kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kami tiap-tiap hari.
Tolong kami semua, tolong akan pelayan firman-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Mampukan kami semua bertumbuh, makin hari kami boleh makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius. Mari kita bersama bangkit berdiri. Pembacaan berdasarkan Injil Matius pasal 17 mulai ayat pertama sampai 9. Matius 17 mulai ayat pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbincang dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka. "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikian pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali, saudara. Ya, hari ini adalah hari Minggu Transfigurasi. Bapak Ibu, kalau ingat Transfigurasi itu bacaannya ya tadi, ketika Allah berubah rupa. Yesus Kristus berubah rupa, ya. Orang kan suka pakai istilah figur, ya, peran, rupa. Nah, jadi memang Yesus berubah rupa. Itu yang selalu kita awali sebelum kita masuk dalam masa Prapaskah, Minggu Transfigurasi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita diajak melihat kalau dari permulaan Februari itu ya, apa sih bahagia yang sejati itu? Masih ingat Pendeta Handri khotbah di minggu pertama? Mudah-mudahan masih ada yang nempel ya Bapak Ibu ya. Ya, minggu lalu Pendeta Pak Catur berkhotbah tentang apa itu kebenaran yang sejati. Apa coba? Kebenaran yang sejati bukan soal agama, bukan soal religi, tapi soal bagaimana kita punya relasi. Nah, relasi. Ya. Hari ini kita diajak melihat apa sih kemuliaan yang sejati itu? Kemuliaan yang sejati.
Bapak Ibu kalau kita bayangkan tentang kemuliaan tuh kan ya mungkin orang mikirnya tuh ya wah kedudukannya tinggi. Luar biasa dia jabatannya wow. Orang akan terkagum-kagum. Mungkin juga titelnya berderet-deret, gelarnya berderet-deret. Aduh Bapak Ibu itu mah pikiran kita. Atau kalau kita bilang gini, ada juga orang yang suka berpikirnya gini. Oh iya ya, kalau udah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu hidupnya itu jauh lebih enak. Benar gak Bapak Ibu? Belum tentu. Enggak, itu jawaban kita ya. Tapi Bapak Ibu justru kalau kita bilang kadang-kadang orang punya harapan bahwa inilah hidup ketika kita dimuliakan. Ketika kita menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, dia raja segala raja. Lalu kita bisa enak-enak aja gitu. Kalau itu yang kita pikir siap-siap kecewa Bapak Ibu. Ya, siap-siap kecewa karena memang kadang-kadang gak seperti itu. Nah kalau kita bilang banyak orang seringkali juga jadi kecewa nih. Kenapa saya udah jadi orang Kristen sungguh-sungguh hidupnya masih begini-gini terus. Masalahnya masih banyak. Apalagi kalau saya ikut pinjol, terlibat sana sini. Waduh cicilan gak kelar-kelar gitu misalnya. Bapak Ibu kadang-kadang kita mikir yang enak itu menurut pikiran kita. Dan enak menurut ukuran kita. Ini yang akan kita sama-sama coba renungkan bersama-sama pada hari ini. Minggu Transfigurasi menjadi peristiwa yang menakutkan sekaligus juga menakjubkan. Saya ingin punya satu angle yaitu kita melihat dari sudut Petrus. Petrus di tengah pribadinya, sosoknya menjadi seorang murid, dia bisa bingung, dia bisa kecewa sama gurunya. Padahal kira-kira 6 hari sebelumnya ada satu peristiwa yang memang membuat dia merasa percakapan itu gak enak banget. Mula-mula sang guru bertanya kepada murid-murid yang lain. Siapa aku ini menurut kamu satu persatu? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang nabi lain. Tapi tiba-tiba Petrus bilang engkau tuh Mesias. Dan apa yang Petrus katakan itu betul, diiyakan. Dan sekejap kemudian Yesus bilang, yang mengatakan kepadamu itu dari atas. Kamu betul. Wah Petrus tuh ya rasanya hatinya berbunga-bunga. Dia satu-satunya yang bisa menjawab apa yang benar. Ini adalah Mesias dari Allah. Bukan sembarang nabi, bukan sekedar guru. Tapi kemudian masih dalam beberapa waktu kemudian mereka masih berjalan-jalan bersama-sama. Tiba-tiba saja sekonyong-konyong sang guru ini malah menghardik Petrus. Dan dia bilang engkau iblis. Diiblis-iblisin Bapak Ibu jadi Petrus mau gak? Dikata-katain iblis. Suruh pergi. Engkau iblis. Ini kan jadi persoalan. Bingung. Kenapa tadinya dia begitu dipuji-puji. Toh sekarang tiba-tiba dia dikata-katain iblis lagi. Petrus bisa merasa bahwa apa sih? Emangnya saya minta apa? Emangnya saya ngomong apa? Petrus cuma mau melindungi gurunya. Jangan sekali-kali yang jelek itu terjadi padamu. Jangan sekali-sekali penderitaan itu datang dan dialami engkau. Nah ini Bapak Ibu persoalannya nih. Persoalannya adalah seringkali kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Sama seperti Petrus, nggak ngerti. Petrus kan sebenarnya mintanya wajar-wajar aja ya. Saya mah mintanya supaya hidup tenang. Mintanya supaya guru saya baik-baik saja. Tapi bukan itu ternyata yang sang guru ini mau. Tapi apa iya sih permintaan itu salah? Apa iya permintaan Petrus itu berlebihan? Bapak Ibu kita tetap membuka Injil Matius. Tapi kita lihat ayatnya yang sebelumnya.
pasal 16 ayatnya yang ke-23. Izinkan saya untuk sedikit melihat latar belakang sebelum pasal 17 tadi. Pasal 16 ayat 23. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, kita boleh sama-sama baca. Saya menggunakan TB2. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini persoalannya, kenapa dia diiblis-iblisin? Bapak Ibu pernah ngiblis-ngiblisin orang? Setan lu. Kalau enggak setan malaikat kan ya? Mana lebih sering kita ngatain orang? Setan lu atau malaikat lu gitu? Setan. Padahal kan kita mesti ngomongin yang positif ya. Kenapa kita nggak bilang dia malaikat kamu gitu dong? Ya Bapak Ibu, ini kadang-kadang jadi persoalan ya. Kok Tuhan nyontoinnya begini sih di Alkitab bilangnya begini. Kamu tuh setan. Kamu batu sandungan. Itu yang mau coba diomongin. Ini persoalannya batu sandungan. Emangnya salah? Petrus cuma bilang kamu gak usah menderita guruku. Kamu gak usah deh pergi ke sana. Kamu gak usah menanggung yang berat-berat. Emangnya salah cuma minta itu aja? Ternyata ini, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau cuma memikirin apa yang dari pikiranmu sendiri sebagai manusia. Terus kalau orang modern akan jawab bilang gini, ya iyalah, kan gue memang masih manusia. Masa mikirinnya bisa jauh banget kayak Allah? Gak bisa lah. Bapak Ibu mungkin kita juga akan bilang, ya wajar lah. Petrus cuma ngomongin ya berdasarkan pikirannya sendiri, ya wajar. Tapi ini yang namanya tidak cocok. Ya, tidak match. Enggak cocok pikirannya Allah sama pikirannya manusia. Ini yang jadi persoalan. Makanya di sini disebut jadi batu sandungan. Bapak Ibu kadang-kadang kan kita juga maunya gitu ya. Maunya mah jalannya enak, maunya mah semuanya lurus, nggak boleh ada yang berliku-liku, belok-belok gitu kan. Maunya mah nggak boleh ada yang berbatu-batu. Tapi kenyataannya justru perjalanan hidup kita nggak semulus yang kita harapkan. Bapak Ibu, ini mungkin pergumulan kita, tapi pergumulan Petrus juga. Kita diwakilkan oleh Petrus, katakanlah. Pada waktu itu sebenarnya Petrus cuma berharap gak perlu deh mikirin yang jelek-jelek. Gak perlu deh mikirin yang susah-susah. Tapi Yesus justru mau menjadikan dirinya teladan. Bukan tontonan. Yesus teladan, bukan tontonan. Apa bedanya saudara antara teladan sama tontonan? Kalau tontonan kita lihat orang di atas panggung misalnya, lalu kita tepokin tangan gitu ya. Terus kata yang bersiul-siul segala macam. Tapi kalau teladan gimana? Dia bisa kita tiru, kita contoh, kita lakukan. Itu yang Mesias lakukan buat kita. Dia nggak mau jadi pahlawan kesiangan yang cuma jadi tontonan. Hebat ya. Ada Yesus yang jadi raja. Dia bisa mengalahkan kerajaan pada waktu itu. Hebat ya. Ternyata Yesus itu luar biasa. Mesias yang dijanjikan. Buktinya Romawi aja kalah. Enggak kayak gitu. Yesus justru mau mengatakan bahwa dia menjadi teladan. Bukan buat mendapatkan decak kagum dan bukan menjadi tontonan. Nah saudara-saudara, ini kan hidup kita sebenarnya. Hidup kita tuh kepengennya jadi apa sih? Tontonan apa teladan? Mestinya mah anak kita bisa bilang, saya mau ngikut kayak papa, kayak mama. Kayak opa, kayak engkong, kayak emak, kayak oma. Bukan sekedar bilang, iya ya generasi dulu mah beda sama generasi sekarang. Terus kita yang jadi orang dulu tuh bilang, liatin tuh anak sekarang mah. Gampang di
stroberi. Kelihatannya bagus dari depan, tapi gampang bengek. Saudara itu ngenyain anak sendiri itu ya, saya paling gak suka tuh kalau ngelihat orang kayak gitu ya. Suka ngelihatnya orangnya tuh ya, padahal dia tuh anak kita, dia cucu kita, lalu kita ngenyain sendiri. Kapan kelarnya ya, bukan menjadi sesuatu yang membangun. Nah hari ini justru kita diajak melihat apa yang Yesus mau. Ketika Yesus mau memberikan dirinya sebagai teladan. Kita diajak melihat apa yang tadi di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Matius 17 tadi. Ketika Petrus mulai dengan bilang gini, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus, Tuhan, ini sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkan kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tadinya Petrus bilang, wah saya punya ide gede nih, kita bikin kemah. Tahu-tahu dia terkejut, dia gak usah bikin apa-apa, Allah udah bikin dengan membuat proklamasi yang menggelegar, inilah anakku yang kukasihi, yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia. Saudara gak seperti yang dibayangin Petrus, gak dibutuhkan tuh kemah, gak dibutuhkan tanda, simbol apapun, Allah bisa lakukan sendiri kok. Dan ini yang membuat dia akhirnya ketakutan. Dan ini yang membuat akhirnya dia merasa, oh selama ini saya salah paham. Saya pikir saya jadi murid tuh berarti banget buat sang guru. Saya udah bisa bilang dia Mesias. Gak taunya gak ada apa-apanya saya ini. Saudara, kadang-kadang kita juga bisa melihat diri kita seperti itu. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita diajak untuk melihat bukan diri kita, tapi Allah yang bekerja di dalam kita. Pada waktu itulah Petrus akhirnya dengan ketakutan, gemetar, dan dia baru tahu kemudian ketika semuanya itu berlalu dan cuma ada Yesus seorang diri. Hari itu Petrus belajar. Dia tidak usah koar-koar tentang Sang Mesias yang hebat, tapi dia cukup melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan. Dan dia harus tutup mulut sampai saatnya Sang Mesias menggenapi seluruh karya Allah lewat kematian dan kebangkitan. Kadang-kadang Petrus gak ngerti, dan sama kita juga suka gak ngerti. Tapi persoalannya adalah apakah kita mau pakai sudut pandang Allah? Atau kita lebih milih cara pikiran kita sendiri dan mau ngerjain apa yang baik menurut kita sendiri. Ini persoalan saudara. Jalan kemuliaan itu bukan jalan gampang. Jalan kemuliaan itu bukan jalan yang kelihatannya mulus. Jalan kemuliaan itu bukan sekedar sesuatu yang menanjak prestasinya baik. Kalau jalan kemuliaan itu adalah jalan penderitaan, apakah saudara mau terima? Kalau jalan kemuliaan itu adalah berbatu-batu, pegunungan yang berbatu-batu, apakah saudara mau terima? Petrus juga belajar untuk bisa mengerti kemudian. Dan ini yang akhirnya juga dia tulis saudara. Pengalaman ini dia tulis dalam suratnya. Bapak Ibu kita tetap bisa membuka walaupun gak harus dibaca sekarang. 2 Petrus pasalnya yang pertama. Mulai ayatnya yang ke-16. Terus diceritain sampai ayatnya yang ke-21. Petrus menulis. Saya mengajak misalnya kita bacakan 2 Petrus 1 ayatnya 17. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika ia datang kepadanya suara dari yang maha mulia. Yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari sorga ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus.
Pengalaman ini terus diingat oleh Petrus, meneguhkan imannya. Ternyata Yesus bukan tontonan, dia menjadi teladan. Untuk Petrus juga akhirnya mengalami perjalanan yang tidak selalu mudah. Dia juga berkorban, bahkan matinya juga tidak enak. Tapi disitulah dia mengalami kemuliaan Tuhan. Apakah saudara mau punya perjalanan seperti Petrus? Melepaskan kemuliaan yang dibayangkan orang pada umumnya. Bukan kedudukan tinggi, bukan jabatan. Tapi kemuliaan itu adalah ketika jalan bersama Tuhan. Ke tempat manapun kita berada. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah sharing. Sebelum nantinya ada satu lagu yang juga diperteguh dengan Hobos ya. Izinkan saya bagi cerita sedikit aja. 1 Februari kemarin ibu saya jatuh. Kebetulan pada saat itu, kalau mau ditanya kebetulan, jatuhnya itu di rumah. Jadi memang kan kadang-kadang kita sama ya Bapak Ibu, menurut saya siapapun bisa sih. Kadang-kadang kita nonton TV, kadang-kadang kita ditonton sama TV, betul ya? Kalau di rumah nonton TV, apalagi siang-siang, kadang-kadang juga ditonton sama TV. Jadi 1:30 siang kira-kira atau jam 2 kurang begitu, ngantuk-ngantuk. Nah dari duduk nonton TV pengen bangun mau ke toilet. Jadi kakinya udah bangun yang sebelah kiri napak, sebelah kanan masih melayang. Jadilah jatuh ya. Pangkal paha kanan membentur ubin. Kan kalau namanya tubuh kita dilawan sama ubin, ya kuatan ubin lah ya Bapak Ibu ya. Jadi singkat cerita jam 4 sore sudah ada di IGD dan sekitar jam 5:30 udah tahu bahwa harus ada operasi. Tapi kan tunggu 1-2 hari kemudian ya dengan segala observasi dan izin-izin yang ada. Singkatnya hari Selasa memang dilakukan operasi, bonggolnya diganti. Saudara suka makan itu enggak? Centong ayam itu loh. Centong ayam itu loh yang ujungnya paha ayam itu. Nah itulah yang diganti ya. Lalu dikasih implan ke dalam pahanya karena itu patahnya panjang. Jadi lumayan patahnya, enggak armuk tapi panjang rata ya. Jadi singkat cerita dilakukan operasi sudah jam 20-an baru lumayan udah semuanya baik ya. Enggak lama sih operasinya 1,5 jam 2 jam tapi recovery-nya sekitar 2,5 jam. Kemudian besoknya mulai belajar duduk dan belajar jalan. Sampai hari ini masih jalan dengan bantuan walker dan terima kasih buat doa-doa, saya banyak dikirimin makanan juga ya. Terima kasih buat semua dukungan yang ada dan tentunya saudara minta maaf pasiennya sih sampai sekarang belum mandi nih. Dari sejak jatuh sampai operasi sampai sekarang nih belum mandi. Jadi kalau dikunjungin mah aduh belum sedap ya, belum mandi nih Bapak Ibu ya. Jadi memang masih nggak berani untuk mandi jebur-jebur ya. Jadi memang dia selalu merasa belum bisa jebar-jebur, nggak enak banget nih badan gitu ya. Jadi ya didoakan saja supaya cepat pulih, mungkin bulan depan udah bisa atau 2 bulan kemudian ya bisa kembali ke gereja. Nah dari seluruh pengalaman itu saya mengatakan ada yang saya bisa pelajari. Pertama, jadwal 1 Februari itu mestinya saya KU 1 dan 2 ya, saya udah tukeran sama Pendeta Henry karena minggu ketiga Januari saya baru KU 1 dan 2. Bayangkan kalau sore itu saya pas tugas harus mimpin, waduh saya repot banget. Jadi menurut saya Tuhan mengatur waktunya yang tepat ya. Lalu kalau ditanya kondisi ibu saya tuh relatif semuanya baik. Ketika jatuh gulanya 170, biasanya dia rada tinggi ya. Sampai selesai operasi gulanya 208, itu pun semuanya baik. Jadi buat saya semuanya Tuhan memberi yang terbaik. Dan pemulihannya lumayan cepat ya. Saya berterima kasih juga bisa dapat caregiver pada waktu cepat. Jadi akhirnya bisa merawat dia di rumah. Nah, banyak hal yang menurut saya perjalanan kita tidak terlalu mulus, tapi kita tidak pernah ditinggalkan. Dan semuanya mau mengatakan kita lulus setiap tahapan demi tahapan dan berjalan bersama Tuhan. Saya mengajak justru kita menghayati ini, arti kehadiran Tuhan dalam setiap tahap kehidupan kita. Sama seperti Petrus, akhirnya pun harus paham
tentang kehadiran Tuhan. Boleh minta tolong MMSS, kita akan menutup dengan satu lagu ini. Kalau saudara kenal lagunya boleh nyanyi bareng-bareng. Itu ya suaranya suara aneh-aneh ya. Yalah, nggak apa-apa itu ya. Kita ulang dikit. Pernah tahu lagu ini? Kata-katanya cukup bagus. Ya, silahkan boleh diulang. Kayaknya tadi udah sempat dicoba ya. Kalau masalah sih nggak apa-apa, boleh di-cut. Kalau susah, apakah memungkinkan? Kalau enggak, oke, terima kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah-Mu sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Ketika kita punya macam-macam masalah, tapi bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Karena itu kita penting merasakan kehadiran Tuhan. tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku,
terima kasih dari MMNSS. Nah, Bapak Ibu, apapun yang akan kita jalani dalam hidup, yakinlah kalau Tuhan hadir berjalan bersama kita, maka jalan penderitaan, jalan apapun namanya bisa menjadi jalan mulia, ya. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kita mengaminkan ini juga dengan persembahan pujian dari Hobos. Satu lagu yang juga bagus sekali kata-katanya. Dalam perjalanan hidup kita dia berbicara kepada kita. Ya, he talks with me. And dia selalu mendengarkan kita. Silahkan Hobos mempersembahkan pujian. Saya sengaja nggak memakai mic karena tadi ada info dari Pak Richard. Tahun lalu kita mengumpulkan dana untuk akustik gereja. Dana terkumpul kurang lebih 70 juta, meskipun dari anggaran 190 juta. Tapi Majelis Jemaat langsung mengaplikasikannya, katanya Pak Richard. Yang mungkin nggak terasa secara kasat mata karena memang sengaja dibuat untuk tidak terlalu merusak arsitekturnya. Jadi di bagian belakang terutama sudah dilakukan, di sini juga ada sebagian yang kita tidak melihatnya. Tapi mudah-mudahan bisa terasa. Kalau tadi saya berkata tanpa mic dan terdengar, mungkin itu udah bagus Pak Richard. Mungkin kapan-kapan kami akan nyanyi tanpa mic gitu ya. Sebenarnya mic yang dipasang di gereja itu dia untuk rekaman. Kalau untuk kita sendiri di ruangan seperti ini mestinya enggak. Ya kali ini pun kami akan memakainya. Terima kasih untuk Majelis Jemaat yang telah memperbaiki atau meningkatkan, yang mungkin ada yang merasa mungkin enggak ada. Nah tapi pagi hari ini Hobos berbeda lagi, kami tampil dengan Bu Berta. Ada maksudnya saudara, kami ingin merayakan kebersamaan dengan Bu Berta. Ada yang tahu? Bu Berta melayani Priscilla tahun 94 di bulan Februari. Jadi bulan ini tepat 32 tahun Bu Berta berada bersama teman kita. Diawali dengan paduan suara Priscilla, kemudian paduan suara Gorilla, lalu terakhir 22 tahun melayani paduan suara Anugerah. Bersama Anugerah itu sudah 20 tahun. Di samping itu, tanggal 7 lalu, 7 Februari baru saja. Di dalam festival paduan suara penabur sejabodetabek. Ada TK sampai SMA. Bu Berta membawa paduan suara TK Harapan Indah dan memenangkan juara pertama. Bukan itu saja, Bu Berta juga merebut sebagai the best conductor. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Berta. Jadi kalau ada di sini itu memang bukan ya ada maksudnya begitu ya. Nah kali ini kami akan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan kami bisa melafalkannya dengan benar. Lagunya sederhana, In the Garden. Ya, nanti kita juga nyanyi bersama, dikit saja di belakang, di referen gitu ya. And he walked gitu ya, with me and he talked with me. Lagunya mungkin sederhana, mungkin belum pernah kita dengar atau jarang kita dengar, tapi yakinlah ini lagunya sederhana, kita akan bisa mengikutinya. Ya, kita nyanyikan In the Garden. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses.
joy we share as we tarry there, none other has ever known. Stay in the garden with him through the night around me is falling, but he bids me go to the voice of world. His voice to me is calling, And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Usai musik ini, kita akan menyanyikan refrennya pendek aja bersama-sama. We walk with him and he talk with me. Kita sama-sama. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Terima kasih. Mana teksnya? Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami mau mengucap syukur buat bangsa negara kami, dan kami tetap berdoa untuk pemerintah kami.
ketika penegakan hukum dinyatakan, ketika pemberantasan korupsi mulai dilakukan. Kami juga berdoa buat toleransi umat beragama di tengah berbagai keragaman yang ada. Kami mohon dan percaya Tuhan menyertai bangsa negara kami dan memimpin pemerintahan kami. Kami juga saat ini berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kami yang ada di berbagai pelosok daerah. Mereka yang mengalami banjir, bencana longsor, tanah bergerak, dan juga bermacam-macam jenis bencana yang lain. Tuhan, kami mohon Kau juga menolong mereka, pemerintah daerah setempat juga, untuk bisa mengatasi kondisi mereka dengan baik dan cepat. Kami tetap berdoa Tuhan, di tengah dunia ini boleh terus terjadi perdamaian. Kami prihatin dengan segala bentuk kekerasan-kekerasan di antara negara-negara adik kuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan tiap bangsa, tiap negara, dalam hikmat, tuntunan, dan penyertaan dari Tuhan saja. Hari ini kami juga berdoa, bersyukur buat para calon penatua baru yang siap diteguhkan pada tanggal 29 Maret nanti. Kami juga berdoa buat kelompok kerja, komisi, yang juga sedang mempersiapkan anggota-anggotanya, yang juga nanti akan diperkenalkan dalam tugas pelayanan komisi ataupun kelompok kerja. Bapak, kami juga berdoa buat PMJ siang hari ini. Berkati buat semuanya berjalan dengan baik. Kami bersyukur bersama Komisi Anak yang 45 tahun usianya dan hari ini mereka merayakan ulang tahun. Kami bersyukur bersama Komisi Pemuda yang juga merayakan ulang tahun. Kami juga berdoa buat jam 11 sebentar akan ada ibadah bersama Komisi Pemuda Seklasis Jakarta Timur bersamaan dengan ulang tahun KP Ciplok khususnya. Kami mau berdoa juga menyerahkan panitia Paskah. Berkati mereka dalam setiap rencana, dalam setiap hal yang mereka sudah persiapkan. Hari ini kami mendoakan teman-teman kami, orang tua ataupun juga warga senior dari jemaat di tempat ini, dalam segala pergumulan, baik itu kesehatan ataupun juga pemulihan dari berbagai sakit yang ada. Kami mendoakan Ibu Yulia Iskandar, Ibu Murni Lasebua, Ibu Esterlin Wibowo, Ibu Supia, Ibu Surti Niman, Ibu Neti, Ibu Leonora Pakan, Ibu Dian Damayanti, Opung Tigan, Ibu Hidayani, dan juga Ibu Yeti. Kami mau mendoakan mereka yang dalam pemulihan, Ibu Sariana, Ibu Pingkan, Ibu Melina, Ibu Inawati, Pak Porindra, Bapak Masniat Sega, Pak Tony Magani, juga Bapak Onih Inkeriwang. Bapak berkati mereka untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Beri kami
Allah dalam segala kemuliaannya sanggup memelihara hidup kita. Allah bahkan sudah bersedia untuk menjaga keutuhan seluruh ciptaan, apalagi kita sebagai manusia. Maha karya ciptaannya. Karena itulah penulis Amsal 3 ayat 9 bertutur demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Dalam setiap ibadah bersama jam 9 dan pukul 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Kesan 94, bukan karena upahmu. Bukan
sambil menyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, kami anak-Mu pada pagi ini Tuhan bisa datang ke gereja dan memberikan persembahan kami Tuhan yang telah kami sisihkan sebelumnya. Kami memberikan dengan sukacita, dengan sukarela. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami karena belas kasihan Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur dan biarlah persembahan yang telah diterima ini Tuhan akan dipergunakan oleh Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Iya, Bapak Ibu, kita tiba di akhir dari ibadah kita pada Minggu Transfigurasi hari ini. Jadi bagaimana ketika kita bicara tentang kemuliaan? Apa itu kemuliaan? Mungkin banyak kalimat yang bisa Bapak Ibu susun sendiri. Setiap orang tentunya punya pengalaman otentik dalam melihat perjalanan hidupnya menjadi perjalanan hidup mulia. Tapi ketika kita belajar dari Petrus, ketika dia tidak selalu paham, ketika dia bisa kecewa, tapi akhirnya dia berangsur-angsur bisa mengerti. Satu kemuliaan ketika jalan derita menjadi jalan mulia, ketika dia mendaki bersama Yesus. Nama Yesus termulia. Semuanya
mengarahkan kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan meyakini Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang dan senantiasa. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Kesan 751, nama Yesus yang termulia. Silakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan bahwa untuk kegiatan sepekan kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.